Nah, masih dalam euforia, happy-nya fans Liverpool karena habis juara. Ada juga yang happy nih fans MU, dimana kalau ngelihat pertandingan semalam, kayaknya ada kemungkinan Arsenal bakal trophyless juga ya musim ini ya. Gua ralat bukan fans MU doang, tapi semua fans netral yang kemarin cukup menikmati sebagai pertandingan Arsenal PSG yang cukup seru. Tapi kita nggak ngomongin tim yang menjaga piala untuk selama 3 musim berturut-turut. Kayaknya lebih gampang untuk ngejagain piala 3 musim beruntun daripada ngejagain Dembele kali ya. Tapi ngomongin dulu korbannya dari tim yang pernah menjaga 3 musim beruntun ini, yaitu Real Madrid yang kemarin benar-benar menjadi anti klimaks musimnya, ditambah dengan keramaian-keramaian di akhir final CDR. Kalau anak-anak 90-an ngomongnya CDR itu kalsium diredoxon ya. Bukan Copa del Rey ya. Gimana kalian lihat sikap manajemen Madrid yang bahkan sebelum pertandingan Perez dan lain-lain melihat wasit dituduh sebagai itulah ada intimidasi kepada wasit gitu loh. Iya, timeline emang bener ya di sini. Jadi emang Real Madrid itu sering make in-house channelnya dia itu untuk mengulang-ulang lah wasit ini salah apa, wasit ini biasnya kayak gimana. Kalau dalam kasus De Burgos katanya di bawah kepemimpinan dia tuh kalau Real Madrid cuma 61% menang, sementara Barcelona 81% menang, dan dia sering memakai itu. Dan kalau di Spanyol tuh ada konferensi pers untuk wasit, itu sesuatu yang nggak ada di liga-liga lain. Jadi emang wasit duduk dalam hal ini De Burgos sama Pablo Gonzalez kalau nggak salah, itu adalah hakim garisnya menghadap media ya. Katanya sih La Liga untuk transparansi, RFEF bilang itu untuk transparansi, tapi jadinya terbukalah kondisi yang tidak mengenakan itu. Dia mengakui tekanan terhadap anaknya di sekolah, dibilang bahwa bapaknya adalah ya cheater dan lain-lain, dan akhirnya ya Real Madrid memakai powernya itu untuk sebenarnya Real Madrid bilang bahwa Pak ini gue nggak ngapa-ngapa, ini cuma kebebasan berekspresi dari in-house channel, cuman ya sangat tidak wajar. Tapi kemarin pertandingannya ya benar-benar seru, dan kita kira pertandingan udah akan selesai, tapi kemudian benar-benar meledak di akhir. Dan ya lihat sesuatu yang jarang, hampir nggak pernah kali ya wasit ditimpuk pemain tuh. Kapan terakhir gue lihat itu, kayak nggak pernah. Dan ya akhirnya bukan untungnya sih, tapi akhirnya nggak tahu kenapa, karena hukumannya itu kan antara 4 sampai 12 pertandingan ya, menurut artikel 101 dari pasal disiplin RFEF. Pertimbangannya seperti apa, kenapa cuma dikasih 6 which is midway? Apakah karena dalam laporannya Burgos bilang bahwa dia berusaha melempar saya tapi nggak kena, apakah itu masuk perhitungan juga? Tapi apakah kalau dia lempar terus kena itu akan ditambah? Ya bisa jadi. Tapi ini case kan dia akhirnya Rudiger emang musimnya harus berakhir lebih cepat karena dia sekalian aja surgery meniskus ya. Jadi memang bakal. Tapi menurut lo layak mas 6 match itu dia dihukum? Bisa lebih sih, karena kalau lihat intentnya bagaimana dia harus ditahan sama pemain, sama teman-temannya, itu seharusnya ya 6 sih banyak ya. 6 don't get me wrong, 6 banyak. Cuma kalau kita lihat apa yang dia lakukan, ya itu tadi unprecedented. Kapan sih terakhir di liga profesional untuk seorang pemain full international, pemain yang udah berpengalaman ya, bukan pemain muda yang misalnya dia baru belajar kayak mengandalkan emosi dan lain-lain. Dia seharusnya udah jadi leader di tim ini. Tapi apa yang dia lakukan ya ini udah emblematik terhadap apa yang terjadi di Real Madrid sekarang. Udah banyak hal yang terjadi ke mereka dalam beberapa pekan terakhir, ketidakpastian terhadap Ancelotti, kalah lawan Arsenal ya, lama-lama memuncak, akhirnya ya pecah telur. Gue setuju kalau ini sifatnya akumulasi sih ya, dimana frustasi dari Real Madrid ini udah berlaku dalam beberapa bulan terakhir, dan ternyata yang surprisingly menurut gue, ternyata Madrid ini udah beberapa kali menginfluence wasit mas ternyata di musim ini. Salah satunya di bulan Februari 2025 lalu, yang mana dia pakai platform, waktu itu pakai platform resmi, dia ngelakuin gugatan ya ke Federasi Sepak Bola Spanyol kalau dia ngerasa wasit di musim ini tuh kayak ada upaya untuk menggembosi Madrid lah istilahnya, kayak begitu. Dan Madrid tuh berkali-kali ngelakuin ini, dan jadi ini bukan yang pertama kalinya Madrid ngelakuin ini. Tapi gue rasa kalau yang kemarin udah jelas banget niatan mereka pengen menginfluence wasit, dalam kata lain mungkin pengen wasit itu ngerasa nggak nyaman gitu untuk memimpin pertandingan. Wasit ini merasa terinfluence, akhirnya keputusannya jadi nggak bagus. Kalau di Premier League dulu pernah lah kasusnya si Ole, yang mana wasit
pelatih-pelatih lain bilang MU ini gampang dapat pelatih nih. Akhirnya wasit-wasit jadi nggak terlalu gampang ngasih penalti ke MU. Penalti, kok Terlalu pelatih? gampang dapat penalti. Pelatih tadi ngomong MU dapat gampang pelatih. Wasitnya terlalu cenderung gampang ngasih penalti ke zaman Ole waktu itu. Akhirnya wasit-wasit langsung mendadak jadi sentimen tuh. Iya, karena terinfluence sama perkataan pelatih-pelatih di sekitar Inggris. Dan menurut gue itu yang dicoba dilakuin sama Madrid. Dan sayangnya kemarin nggak terlalu berdampak ke mereka dan malah ini ya berbalik ke mereka dan dampaknya parah banget menurut gue. Madrid belakangan parah banget dan ini hanya puncak dari gunung esnya aja lah menurut gue yang apa yang dialami Madrid sekarang ini. Bener. Ini menunjukkan apa Perez se-OP itu ya di Spanyol, bahkan kelihatannya emang dia kelihatan banget belum ada yang berani nandingin dia atau belum ada berani yang vokal nyerang dia secara personal gitu, belum ada presiden lain ya. Untuk nyerang mengimbangi dia, kalau kita lihat Tebas beberapa tahun terakhir tuh pendiriannya rada keras ke Real Madrid. Iya, dan itu langsung benar-benar guys. Apalagi setelah Super League ya. Setelah Super League kan dia tersinggung banget tuh bahwa Real Madrid ingin meninggalkan Liga Spanyol. Perez emang udah vokal dalam artian dia pingin adanya reformasi dalam keperwasitan di Spanyol, termasuk kata dia ketika itu udahlah datengin aja wasit Inggris. Kayak paling bener aja wasit Inggris. Lebih kacau lagi nanti kondisinya, bisa lebih gawat lagi. Tapi ya itu yang terjadi. Yang unik memang mungkin nggak semua tim melakukan ini ya, seperti yang dilakukan Real Madrid bersama RMTV. Dan bagaimana mereka menggunakan channel in-house untuk melakukan tindakan yang mungkin bagi mereka biasa aja, tapi bagi orang lain dan terutama bagi wasit-wasitnya sendiri ini sangat-sangat melukai. Dan fact bahwa di Spanyol itu wasit bisa ngomong ke dalam sebuah press conference sebelum pertandingan ya, ini menambah api di dalam permusuhan itu. Tapi kalau ngeliat dari hukuman kepada pemain tuh menurut kalian cukup nggak? Apa harusnya Madrid juga harus kena imbasnya? Karena kayaknya harusnya ada hukuman ke manajemennya atau dari timnya yang memang harusnya menjaga. Karena gue yakin ini akumulasi juga. Apa yang dilakukan oleh manajemen dan juga Perez atau juga Madrid TV membakar juga pasti untuk para pemainnya. Akhirnya gampang emosional juga di lapangan pasti seperti itu. Itu yang kelihatan sih kan? Gimana para pemain tuh kelihatan lebih emosional, bahkan reaksi-reaksi yang biasanya nggak dilakuin tuh kelihatan beberapa bulan terakhir tuh kayak ditunjukin gitu. Kayak contoh Bellingham ngasih gestur yang lempar tangan lah, naruh tangan di atas kepala, ngasih tunjuk dia kecewa sama temennya. Itu menurut gue reaksi. Dia nggak ngomong Mbappe tapi ngomongnya putar. Sama aja jorok-jorok juga kasar juga sama Mbappe kartu merahnya, leg breaker berpengaruh. Tapi menurut gue yang belakangan ini harusnya 6 match itu udah lama menurut gue ya, tapi layak dapat lebih lah untuk seorang Rudiger karena ya itu perkataan dia nggak senonoh menurut gue dan sikap dia itu kan udah violent menurut gue, menuju ke kekerasan gitu, dimana dia nggak menunjukkan rasa respect ke wasit, indikasi ada penyerangan di sana walaupun ujung-ujungnya nggak kena, tapi kan niatan aja udah cukup buat jatuhin hukuman menurut gue. Dan Rudiger kayaknya di game lawan Arsenal juga beberapa kali dia di kancah Eropa tuh kebangetan banget sih ya sikap dia, yang mana dia nakal sih nakal, tapi menurut gue beberapa kali tuh indikasi dia untuk mencederai lawan tuh juga berat. Dan menurut gue hukuman 6 tuh udah panjang tapi harusnya bisa lebih lah kalau atas sikap dia kayak begitu. Karena ini benar-benar langsung mewakili Madridnya gitu, pemain maupun juga official, bukan oknum dari fans atau oknum yang memang kita nggak tahu siapa gitu, nggak disebut oknum gitu. Ini akhirnya membuat Madrid memang betul dari kata Virzi, mungkin ini adalah mode akumulasi dari frustrasi dari apa yang terjadi selama setahun terakhir, dan mungkin dengan adanya pemain bintang mereka mengharapkan hasil yang berbeda, tapi ternyata turnaround lawan Barca yang bahkan pelatihnya juga debutan, kemudian juga pemain-pemainnya ada banyak yang bilang pemain muda harusnya nggak secepat ini adaptasi, tapi justru mereka yang bisa kelihatan lebih OP. Tapi kalau melihat dari Madrid sekarang ini chance-nya untuk bisa bersama Ancelotti, karena ini sekarang rame Ancelotti Brazil apa yang tadi gue baru baca terakhir, Madrid memblok percobaan dari Brazil kepada Ancelotti akhir, dan kemudian Brazil pun juga ultimatum, mereka ngasih deadline, kalau emang nggak dipenuhin mereka nggak akan ngejar Ancelotti lagi. Gimana ngeliatnya? Jadi Real Madrid jadi Brazil udah ngasih ultimatum, dan juga Leverkusen ya udah harus memberikan waktu untuk Xabi agar dia menentukan pilihan juga dalam beberapa minggu ke depan. Jadi udah harus ditentukan nih, belum lagi Madrid akan berpartisipasi di Piala Dunia Klub. Semua itu sebelum Juni Mei ini udah harus benar-benar dipastikan. Emang Ancelotti kan punya kontrak ya, dia akhirnya sampai 2026 kan, akhirnya perpanjang kan ya. Kalau emang Florentino percaya dengan apa yang Ancelotti bisa ubah nih, dia kan sekarang ini nggak bisa banget dia integrate 4 di depan itu. Kalau misalnya Ancelotti bisa meyakinkan Florentino bahwa ke depannya akan berubah, aku ke depannya akan bisa nih gua ganti
ubah lagi sistemnya, gue adapt berdasarkan masing-masing pemain, ya itu akan jadi nilai plus bagi dia yang akan membuat dia stay. Tapi Brazil ini kan udah berkali-kali nunjukin bahwa mereka tuh tertarik banget sama Ancelotti. Gak ngerti ya di mana ininya, maksudnya ya mungkin dengan backgroundnya dan lain-lainnya. Tapi kalau gua ngobrol kemarin misalnya ya dengan orang Brazil, Luciano Leandro, dia bilang ya kalau bagi orang Brazil kebanggaan dilatih sama orang Brazil tuh nggak tergantikan gitu. Jadi kalau pakai pelatih luar sehebat apapun orang itu tetap aja ada kebanggaan yang hilang. Makanya kan kalau bukan dia adalah Jorge Jesus. Jorge Jesus tuh Portugal apa orang Brazil ya? Lupa gue Benfica. Iya, dia di Flamengo terakhir. So ya kita akan lihat ke depan karena Real Madrid juga pasti ingin semuanya beres sebelum tim berangkat ke Piala Dunia klub nanti. Tapi menurut gue Brazil dengan Ancelotti itu prospek yang paling pas sih untuk Brazil, terlepas dari pride itu. Tapi kan juga ngomongin soal pride, pelatih-pelatih Brazil sekarang banyak dikritik sama legend-legendnya juga, yang banyak bilang gue udah nggak kenal lagi Brazil yang sekarang. Habis itu sih kayak Ronaldinho lebih seru nonton tenis ketimbang nonton Brazil sekarang. Jadi menurut gue ini udah waktunya mereka untuk melirik pelatih di luar Brazil, dan menurut gue Ancelotti nama yang paling tepat karena dia kan paling ahli tuh untuk ngeluarin kualitas individu pemain gitu. Vinicius sebelum ada dia dan setelah ada dia pemain yang berbeda. Dulu di Everton juga Richarlison pemain yang berbeda juga. Jadi menurut gue aspek ngeluarin kualitas individu, Jogo Bonito itu cocoknya ya sama Ancelotti itu. Tapi kayaknya ngeliat juga masalah Brazil kayaknya nggak cukup sampai di situ deh. Kayaknya bukan cuma soal pelatih, karena generasi yang talentnya menurut gue juga jauh. Apa mungkin liganya juga perlu diperbaiki gitu ya? Wow. Karena katanya liga yang bagus masih kan tim Liga kata siapa itu? Nggak tahu kan orang. Kita pindah aja deh. Tapi gue penasaran, persentase berapa Ancelotti bakal stay dan Ancelotti bakal ke apa namanya Brazil? Stay ke Brazil apa stay di Madrid? Stay di Madrid ya? Yang pasti out di Brazil, tapi kalau berlabuh ke Brazil itu jadi 50-50 menurut gua. Tapi 100% out dari Madrid. 100%. Out dari Madrid. Iya, karena dinamika banget ya beberapa ini pekan-pekan penentuan sih kalau gue bilang, banyak yang bisa berubah dalam beberapa pekan ke depan. Karena sebelumnya udah dibilang Xabi Alonso, terus ketika nama Xabi Alonso udah benar-benar maju sebagai pengganti, tiba-tiba ada yang bilang pembisiknya Perez bilang udah Klopp aja, dia cocok sama tim ini, dan Klopp tiba-tiba ada yang bilang dia mengutarakan terbuka dengan melatih Madrid. So dalam seminggu 2 minggu ke depan gue bilang bakal banyak perubahan sih. Dan bahkan kan sebenarnya ada info juga kalau sampai Copa del Rey nggak dapat kan sulit untuk ngeliat Ancelotti bakal masih bersama Madrid sampai akhir musim. Tapi menurut gue cukup surprise setelah hasil kayak kemarin dia tetap bertahan. Menurut gue cukup surprising gitu sampai akhir musim, karena kayaknya udah periode akhir bersama Madrid sih Ancelotti ini. Periode kayak di Milan, kayak di Napoli, kayak di Munchen lagi terulang lagi sama Madrid. Gak ada 3 periode. Jangan mas, ini udah 2 periode cukup dia cukup antri. Ya, atau mungkin Ya kan nunggu mau 3 hasil ya. dari ntar malam dulu ya. Ntar malam. Lawan Barca lawan Inter Milan. Iya. Ngaruh apa enggak nih? Karena kalau misalkan lawan Barca sama Inter Milan goyah gitu, mungkin mereka akan makin berpesta dan mungkin melihat nanti La Liga ada chance. Dan pasti nanti malam juga ada banyak fans dadakan Inter Milan berbaju putih gitu ya. Yaudah, gue ngomongin baju putih takut kemana-mana gitu. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau bacain saweran dulu nih. Udah ada 25.000 dari Budi yang katanya Budi bukan Budi Miro. Bas Ench dong yang tadinya mau Ancelotti keren. Oh, Ancelotti mau direktur Brazil tiba-tiba nggak jadi karena di blok Real Madrid. Bukan direktur, pelatih. Jadi blok dia. Sudah, ada lagi. Ada lagi. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau mempersilahkan Mas Panji buat motong rambut gue. Simbolis. Disclaimer ya, ini bukan pembulian, bukan apa, karena memang dia yang minta, karena emang apa lo gitu sih? Kalau 10 juta sawerannya iya. Nazar ada yang bukan Liverpool juara kan. Mati lampu. King Nasar itu. Itu di mana? Bolanya di mana? Sini aja. Ya Allah. Dua kali ini gue kena kemarin pakai jersey MU. Lebih malu mana? Pakai jersey MU apa botak? Lebih malu mana? MU. Mas jangan banyak mas. Jangan banyak mas. Di mana? Karena ini akan gua buka, terus nanti dilanjutkan oleh Firzi, terus nanti juga lanjutan lagi live sama CEO-nya langsung. Oke. Gua di sini. Di mana? Di bawah sini. Di mana? Bawah pohon. Gini. Nah, mari kita saksikan. Biar bersihnya gampang. Tengah mas, tengahnya mas. Gua mau melintang justru. Zumapo. Kan lu botak-botak juga. Ya emang berapa senti? Berapa mili ini? 1. Jangan dihabisin mas. Mari. Zat. Bismillah. Allahu Akbar. Enggak dapet sih. Belum dapet ini. Belum. Ikutin garis. Diagonal. Udah.
Biar kayak Gogon ya. Masih aman, masih aman. Masih aman Masih ya. aman. Belum kelihatan. Belum, nanti lanjut. Baru kayak ini kayak pria-pria 45 tahun mulai ada kebotakan. Iya. Aduh. Satu. Pakai nazar segala lu. Gue nggak mau asbun lagi gue. Asbun dulu.